Selamat datang di sekolahan ID Learning Center. Baik, sekarang kita akan belajar mengenai Django Backend Framework. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu Django dan juga kita belajar menggunakan Django, maka selanjutnya kita di sini akan mengenal terlebih dahulu apa itu Django. Namun sebelumnya berikut terdapat daftar isi mengenai apa saja sih syarat untuk belajar Django ini. Yang pertama, persyaratan dalam belajar Django ini adalah niat yang serius dalam belajar. Lalu yang kedua, menguasai bahasa pemrograman Python. Dan yang ketiga, paham konsep OOP dari Python itu sendiri. Dan yang terakhir adalah mengerti konsep database, SQLite, MySQL, dan database yang lainnya. Nah, selanjutnya mari kita berkenalan dengan Django. Jadi Django merupakan sebuah framework open source yang dikembangkan dalam bahasa Python, yang dimana Django ini menggunakan konsep seperti MVC pada framework lainnya. Namun karena Django ini hanya mengenal sistem MVT atau singkatan dari Model View Template, jadi controller di sini disatukan di dalam function view. Jadi Python atau Django ini sendiri menggunakan konsep dari MVT. Selanjutnya di sini terdapat kelebihan dan juga kekurangan Django. Di sini mungkin teman-teman semua bisa membacanya apa saja kelebihan dan juga kekurangan dari framework Django ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar framework Django. Nah, yang pertama ini sebuah model. Model yang ada di sini itu maksudnya adalah merupakan representasi definitif dari database. Jadi setiap data yang akan kita panggil atau yang akan kita inputkan akan ditangani oleh file model ini. Lalu selanjutnya masuk ke dalam file view. File view ini berarti atau berfungsi sebagai controllernya untuk menghubungkan antara model dan juga template atau tampilan. Selanjutnya ada fungsi template. Fungsi template ini akan menampilkan file apa saja yang akan digunakan nantinya untuk membuat sebuah tampilan di web, seperti tampilan untuk menampilkan halaman dashboard dan juga tampilan untuk menampilkan halaman yang lainnya. Lalu selanjutnya di sini kita akan menangani yang namanya URL. URL ini berarti alamat untuk menentukan halaman mana yang akan kita akses. Nah, dari sinilah view digunakan sebagai controller. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu struktur folder dari framework Django ini adalah di sini struktur folder Django ini terdapat beberapa folder bawaan. Jadi di dalam folder itu terdapat konfigurasi yang disimpan dalam file Django project ini. Lalu selanjutnya ada folder apps yang merupakan apps atau modul yang akan kita buat selanjutnya, atau bisa disebut sebagai sebuah fitur atau sebuah database ya. Lalu selanjutnya ada folder untuk file statis seperti template, statis, ataupun media. Dan selanjutnya yang terakhir ada file atau modul untuk membuat sebuah virtual environment di Python.